Welcome back on Auto Day. We're going to talk about this beautiful car beside me, the Suzuki Katana GX from the year 2000. Auto Day enthusiasts. Now, when we're talking about off-roading is known as one of the extreme sports. Because of that, you need a car that is reliable, sturdy, as well as agile. Now, in a lot of off-roading communities, you need to have a special car. And there's one specifically that's iconic. What car am I talking about? It's the Suzuki Katana, the legendary Jeep. Come on with me. One of the legendary cars which Suzuki ever manufactured is the Jimny, a small car that can conquer off-road fields. This car became the foundation of the Suzuki Katana in Indonesia. In the first generation, Suzuki launched at least 4 types of Jimnys. The first was introduced in 1970 with the code LJ10, then Jimny LJ20 in 1972, then Jimny LJ50 in 1975, which was the first Jimny in Indonesia. When development continued, the Jimny LJ80 was born and manufactured in Indonesia since 1977. During its time, the Katana was classified as one of Suzuki's best products in Indonesia. Until now, Suzuki Katana has been one of the types that classic car Jeep hobbyists have looked for. What are the benefits of this Suzuki Katana? Let's chat with Eza. Now, the Japanese car industry has a long history. One of its top brands, Suzuki, also has a long history in Indonesia. Now, back in the day, off-road cars were all the hype and a lot of people wanted it. So what Suzuki off-road car are we going to talk about today? Sit tight, fasten your seatbelt, let's check it out. Come on. Kenalin, nama gue Eza, gue pecinta mobil Suzuki Katana. Mobil ini bentuknya keren ya. Dulu bokap pernah dipinjemin sama temennya mobil ini sebenarnya buat kerja, buat proyek, buat jalan ke proyek. Tapi karena proyeknya udah selesai, mobilnya nggak kepake, ya udah gue pakai jadi. Mobilnya ada nama, ini dia namanya Kadek. Awalnya mobil ini plat DK. Kadek itu kepanjangan dari Katana plat DK. Kadek kan juga ciri khas nama orang Bali kan, makanya jadi Kadek. Kalau untuk Katana ini, saya nggak terlalu sering pakai off-road, tapi lebih sering jadi mobil harian. Untuk ke kampus sama buat main-main, gue pakai ini. Kalau untuk saingannya sih, yang gue tahu itu Veroza ya. Saingannya itu dari Veroza, dan kalau untuk keunggulan dari mobil ini, pertama dia kecil, lebih kecil dari Veroza, terus juga dia lebih irit dari Veroza karena dia 1000 cc, terus juga lebih gesit lah kalau di jalan raya buat nyelip-nyelipnya. Mulai dari itu gue mulai suka sama Katana ini sama mau mobil yang jenis off-road kayak gini. Nah, Eza, kita kan udah ngomongin sejarahnya Jimny hingga Katana ya sekarang. Yeah. Tapi gue mau tanya, mobil lo sendiri nih seri dan tahun berapa, bro? Kalau untuk punya gue sendiri, ini Katana tahun 2000. Tipenya GX, ya yaitu tipe paling tinggi. Pembedanya sama tipe di bawahnya itu, kalau tipe GX itu dia punya AC, kemudian dia juga sudah power steering. Kalau yang tipe DX belum. Dan juga kalau pembedanya di dalam nanti ada konfigurasi jok. Kalau konfigurasi jok yang tipe DX, tipe bawah itu dia hadap-hadapan, face to face.
Kalau yang tipe GX dia sudah Front madep facing. depan, front I facing. see. Nah, Eza, warnanya unik juga nih. Warna apa nih? Nah, fun fact juga, ini katana ini warnanya itu jatuhnya hijau. Tapi kalau dilihat-lihat ini gold atau emas. Uniknya warna ini hanya keluar di tahun 2000. Di tahun lain tuh nggak ada. Jadi ini hanya eksklusif di tahun 2000. Mungkin karena ganti ke masa milenium kali ya. Jadi ya dia Jadi warna spesial gold. banget ya. Lo Iya. punya dari tahun 2000, khusus pas tahun itu ada warna gold ini ya. Iya, betul. Well, Eza asked me a fun fact. I also have some fun facts for him. So let's see if he finds out. Eza, gue denger-denger nih penggemar mobil Katana gini lagi meningkat nih. Lo ngerasa begitu nggak di market? Iya, betul. Gue juga ngerasa mobil Katana ini lagi meningkat. Karena Suzuki ngeluarin Jimny versi terbaru kan, yaitu JB74. Kan kita tahu sendiri kalau Jimny JB74 tuh harganya udah gila, sama indenya juga lama kan. Nah mungkin orang pada ngelihat lagi ke sini karena bentuknya yang mirip-mirip sama JB74 itu sendiri. Alright guys, well the first fun fact is because we see a crowd and a bigger demand for this car. Now the second fun fact I want to ask him is that kalau gue dengar dari banyak penggemar mobil klasik, Jimny ini sebenarnya sebagai Jimny banci. Nah itu padahal gue sendiri ngeliatnya lumayan gahar kok nih mobilnya. Kira-kira kenapa dijulukin gitu? Kenapa Jimny Katana ini disebut Jimny banci sama orang-orang? Karena perbedaan penggerak. Kalau Jimny Katana pertama kali itu dia penggeraknya 4x4, untuk Jimny yang ini dia sudah 4x2, dikurangi sama Suzuki Indonesia. I see. Dan dikurangin itu kalau nggak salah kalau dari 4x4 ke 4x2 itu lebih pajak friendly ya? Iya betul, karena di Indonesia itu skema pajaknya seperti itu, di mana pajak 4x2 lebih murah daripada 4x4. Dan juga mungkin mobil ini kenapa jadi 4x2 agar lebih murah dijualnya sama Suzuki. I see. Jadi lebih friendly buat kantong semua orang ya? Iya betul. Okay. Alright guys, so we saw in the second fun fact, the nickname is because historically the Katana used to be a 4x4, but now it's a 4x2. But the implication of that is cheaper taxes for the owners. Let's move on to fun fact number 3. Eza, kalau gue tahu itu kan nama Katana itu pedang Jepang ya? Sedangkan Suzuki Katana ini yang gue dengar nggak keluar di negara Jepang sendiri, tempat lahirnya Suzuki. Kira-kira kenapa tuh? Mungkin karena pangsa pasarnya beda ya seperti masyarakat di sini kali ya. Dan mungkin juga di sana kan ada musim salju dan membutuhkan kendaraan 4x4 untuk lewatin salju-salju seperti itu. Dan uniknya di Jepang ada produk kayak Katana, tapi itu bukan mobil, tapi motor. Motor ya, ada ya? Motor. Interesting. Jadi di Indonesia Katana itu mobil, tetapi kalau di Jepang Katana itu Suzuki bagian motor. Menarik. Nah, mungkin buat teman-teman di rumah yang minat sama mobil Suzuki Katana seperti gini, kalau mereka kira-kira penasaran perlu budget estimasi berapa sih untuk restorasi? Untuk restorasi mobil ini jatuhnya murah sih ya. Mungkin start from 10 atau 15 juta. Itu udah overhaul semua mesin dan kemungkinan benerin kaki-kaki juga sudah termasuk itu. Jadi 10 sampai 15 juta untuk semua hingga cakep lagi kayak gini. Ya, Relatif budget friendly juga ya. ya betul. Alright guys, we're gonna talk more about the exterior and interior of this car because I'm really curious, as ever you. Don't go anywhere, stay on Auto Day, we'll be right back. Welcome back on Auto Day. We're going to talk about this beautiful car beside me, the Suzuki Katana GX from the year 2000 with Eza. Eza, gue mau nanya nih, ini kan warna mobilnya tadi lu bilang unik ya, gold, hanya keluaran tahun 2000. Kira-kira ada berapa banyak nih di Jakarta yang punya mobil kayak gini warnanya? Selama gue punya mobil ini dari tahun 2020 di Jakarta, gue baru ngeliat 2 Katana lagi yang warnanya sama kayak gini. Jadi total yang gue baru lihat Katana warna gold ini cuma ada 3. 3 ya? 1 punya lo, 2 lagi punya orang lain. Betul. Alright guys, this car to me looks very tough and masculine, right? And I think it looks well maintained and well kept because it runs smooth. But how much of this car has been restored? Let's ask Eza together. Eza, gue mau nanya nih, seberapa banyak dari eksterior mobil ini yang udah lo restorasi? Kita mulai dari depan ya. Ya. Dari depan ini ada bumper baru yang baru aja dipasang. Yap. Kenapa bumper baru? Karena ini bekas nabrak truk. Dan ini juga masih ada bekas penyoknya di sini masih ada di sebelah kanan Oke. on the right side. Dan kemudian ada ban dan velg itu juga baru diganti sama paling stiker aja sih yang baru di restore untuk eksterior. Jadi cuma 3 itu ya? Ya. Bumper, Ya. stiker, sama ban pelek ya? Ya itu. Sisanya masih original semua. Sisanya masih original semua. Nah,
Guys, sekarang kita di depan mobil ini. Kalau kita lihat, grillnya ini masih original ya. Original Suzuki GX dari tahun 2000. Nah, Eza, gue mau nanya, apa sih yang bikin lo mempertahankan grill originalnya seperti gini? Simpel aja sih, karena mau pertahanin Katana GX. Bentuknya Katana GX terus kayak gini, jadinya ya udah mau tetap aja biar tetap kelihatan ori dan biar tetap kelihatan OEM. Jadi nggak ada perubahan ya? Betul. Nah, tapi gue mau nanya, kalau aftermarket grill ini susah nggak di Indo? Cari misalkan lo perlu replacement atau teman-teman lain yang memikirkan mau ganti gitu. Untuk grill ini banyak sih ya, masih mudah didapat. Mau yang sama seperti ini ada, mau yang gaya Jepang ada, gaya Amerika ada. Itu tergantung persepsi sendiri maunya kayak apa, tapi yang pasti masih gampang. Satu lagi nih dari grillnya, kalau gue lihat ini logo Suzuki-nya tuh masih as original ya. Iya betul. Kalau sebelum-sebelumnya bukan masih logo Suzuki yang tulisan ya? Iya betul. Dan juga sebenarnya untuk tipe DX, yaitu tipe di bawah ini, grillnya itu masih tulisan Suzuki dan modelnya beda seperti yang GX. Kalau GX kan hanya logo Suzuki-nya aja, tapi kalau yang DX itu tulisan Suzuki. Ya, jadi logo ini yang huruf S hanya yang setelah facelift ya. Iya betul. Selanjutnya, gue mau nanya nih terkait lampunya ya. Kita lihat lampunya nih. Lampunya ini kan bulat ya? Iya. Halogen. Tapi kalau gue denger cerita banyak orang tuh banyak perubahan nih. Coba diceritain deh. Iya, jadi Katana pertama kali itu lampunya bulat kayak gini. Yap. Kemudian pada tahun 89-90 ada facelift sedikit dari Suzuki, yaitu diganti lampunya jadi kotak. Setelah itu mungkin karena nggak laku, orang-orang nggak suka, nih kenapa lampunya tiba-tiba jadi kotak. Jadi Suzuki balik lagi di tahun sekitar tahun 95, balik lagi ke lampu bulat kayak gini. Iya, gue sendiri sebenarnya suka sih lampu bulat ini. Jadi bulat, kotak, bulat hingga sekarang ya, Ya, tahun 2020-an. 2022 kembali bulat. Bulat masih. Mantep emang nih mobil Katana, cakep banget. Nah, mobil Katana ini kan mobil off-road. Eza, lo sendiri pernah bawa nggak mobilnya off-roading? Kalau gue sendiri sih baru pertama kali ya bawa mobil ini off-road sekitar beberapa bulan yang lalu. Dan gimana performanya? Jujur agak unik sih karena mobil ini 4x2, jadi kita nggak bisa terlalu explore terlalu jauh sampai dalam dan nggak bisa ekstrim. Paling ya light off-road aja sih yang bisa. Tapi memang enak, Katana ini bisa dipakai buat mobil sehari-hari ataupun bisa dipakai buat off-roading light yang seperti Eza bilang. Betul. Alright guys, a simple way to know if the hood of the car is original or not is that you tap on this black part, which is called panggang sate Indonesian, or sate cooker, and you tap on this. It creates kind of that sound that indicates that it's metal. You can also see a little bit of rust here. Now, if the person doesn't create the sound, it's most likely plastic that Suzuki made for spare parts after the fact. So it's not original from the manufacturer. Isn't that right, Eza? Nah sekarang kan udah tahu ini. Sekarang gue punya tantangan. Apa? Tahu nggak cara buka untuk kap mesin ini? Buka kap mesin? Iya. Bukan normal di sebelah situ ya? Pokoknya ada di dalam. Oke, coba ya gue lihat ya. Usually for the engine opening lever is below the street side or the side of the seat. But there's nothing here. Let's ask for Eza's help. It turned out that the hood opening lever was in the passenger drawer. Very unique. Jadi gitu bro, cara bukanya. Iya. Tersembunyi juga ya di situ ya. Iya betul. Kenapa bisa di situ? Karena kan lacinya bisa dikunci, jadi lebih aman. Jadi orang nggak ada yang bisa nyolong Nggak ada yang nyuri ya. mesinnya. Betul. Oke, kita buka. Nah ini juga unik ya, dia nggak ada stand-nya ya, jadi langsung disendering ke bodi mobil. Betul. So for me, I like looking at machines from the 70s all the way to the 90s. And this is also very interesting to me as well. So let's talk to Eza to see what he's modified on here. Nah Za, apa aja sih dari mesin ini yang masih original dan apa yang udah lo modif hingga sekarang? Hampir semuanya original. Yang udah dimodif itu dalaman mesinnya terutama. Dia sudah di bore up 50 cc. Kemudian karburator baru. Dan sistem pengapiannya sudah pakai CDI. Platinanya udah it's gone. It's gone ya, It's gone. CDI. Nah, tadi kan lo bilang udah di bore up 50 cc. Yeah. Jadi sekarang ini mesinnya tipe apa dan berapa cc? Mesin ini F10S, beda dengan Karimun sedikit. Kalau kodenya aja yang beda. Kalau Karimun itu F10A, kalau ini F10S.
Spesifikasinya dia itu 970 cc, output tenaganya itu sekitar 45 horsepower, torsinya itu sekitar 80 Nm mungkin, dan sekarang udah di bore up 50 cc, jadi cc-nya 1020 cc. Alright guys, let's see what's going on the side of this car. It's beautiful Suzuki GX from 2000. Kita mulai ke bawah. Ini velg sama bannya lo ganti ya, bukan original ya? Jadi originalnya Suzuki Katana GX itu seperti ini, tapi pas gue dapet udah diganti velg sama owner sebelumnya. Nah, gue mau ngembaliin ke originalnya lagi, tapi ukuran bannya agak beda. Ini pakai 195 65 R15, yang mana kalau OEM-nya itu ukurannya 205 70 R15. Jadi 195 sekarang harusnya agak 205 lebih gede dikit ya. Nah, kita lanjut ke sini nih. Logo Suzuki Katana yang khasnya nih. Ada pedang Jepang, yaitu pedang tradisional Jepang, kelihatan di sini logonya ya, sama tulisan Katana Katana. Nah, ini original ya? Original, makanya dia udah pudar, nggak mengkilap. Seharusnya ini warna chrome gitu, mengkilap. Harusnya chrome. Iya, betul. Tapi udah agak pudar. Dari logonya kita lanjut ke sebelah sini, ada stiker-stiker ya. Stiker-stiker ini bawaan dari Suzuki Katana original tahun 2000. Karena dengan adanya stiker ini jadi lebih kesan 90s-nya kuat, jadi itu. Lebih dapat ya? Iya, betul. Sama, setahu gue kalau nggak salah tuh harusnya tuh ada footstep ya originalnya di bawah sini. Iya, footstep-nya original ada di bawah sini. Ada di rumah, gue pasang dulu terpasang di sini, tapi dicabut karena biar look-nya clean aja di itu. Biar clean, jadi nggak ada footstep sekarang. Iya, betul. Nice. Kita lanjut ke belakang yuk. Alright guys, from the side of the car, let's go to the back of the car to see what's going on here. Nah, Za, menurut gue salah satu hal yang langsung nangkep perhatian mata yaitu ban serepnya duduk di belakang nih. Iya, betul. Katana ini menggunakan sistem ban serep yang digendong. Kalau di sini sebutannya ban serep konde, karena dia tidak taruh di bawah tapi digendong di belakang. Okay. Alright guys, I think we've talked about all about the side, from the front, back, and the side of this car. I can't wait to see what's going on inside. Let's go on inside. Alright guys, I'm inside of Ezza's car here, and everything at a glance looks great, right? And I think, I just want to talk more about every single detail here. Nah, dari setir ini speedometer masih original ya. Ada 4 hal, speedometer, tachometer, fuel gauge, sama heat gauge ya. Betul. Jadi semua masih original dan semua masih berfungsi ya. Semua masih bekerja semuanya. Nah, gue lihat di karpet bawah ini ada ada nutupin lubang atau apa ya? Iya, ada penutup lubangnya ada. Jadi kalau mobil ini kan buat dipakai off-road. Jadi dia sering masuk ke air. Jadi kalau airnya masuk ke dalam interior itu bisa kita keluarin dari lubang. Dari lubang itu. Ya, nice. Tapi nggak ada lampu di atas ya? Kalau lampu ada di sebelah sana kanan. Oh, itu di dia. sini. I see. Lampu sangat kecil, tapi biasa kalau orang lihat mobil ke atas ini. Iya. Ini juga roofingnya juga masih original ya, kayaknya kain-kainnya nih. Iya, betul, ada robek sedikit. Dan ini bedanya Katana dengan Jimny biasa, dia itu atapnya tinggi. Iya, ini lumayan tinggi nih. Iya, Saya jadi- sebagai orang tinggi ini juga masih banyak space nih. Banyak banget space. Eza, gue udah nggak sabar lagi nih pengen ajak test drive, boleh nggak? Kita Boleh langsung banget. aja. Mari kita ke next. Alright guys, we're gonna take this for a test drive. Don't go anywhere. Stay on Auto Day. Kan gue udah bawa mobil Loza beberapa menit nih. Overall oke ya. Horsnellingnya enak, koplingnya enak, ganti gigi juga relatif mudah. Yang tadi kita ngebahas ada power steeringnya. Akselerasi ini gue juga lagi akselerasi ke 60, relatif stabil. Oke ya kayaknya. Mobil ini memang masih enak banget sih untuk harian sih. Masih tenaganya cukup, AC-nya dingin, Iya. dan ya kurangnya paling ya suspensinya aja yang kurangnya. Suspensi tadi ya, kalau emang ada beberapa jeglokan itu emang suspensinya karena suspensi bawaan pernya ya. Ya, bawaan per daun itu ya. Daun yang original. Ya, karena kan memang per daun itu memang dibuat agar mobil ini reliable. Untuk ngelewatin jalan rusak, untuk off-road itu lebih reliable. Suspensi per daun, Jadi makanya pernya per daun. makanya per daun. Tapi untuk ngeremnya agak dalam dikit ya. Semua Katana, Nah, dia itu remnya itu belum ada booster. Belum ada booster, belum ada ABS, dan yang sistem pembantu pengereman yang lain. Jadi hanya ada rem, ya sudah, dan rem tangan. jadi remnya emang agak dalam tapi relatif emang gitu bawaan Suzuki Katana ya. Iya, betul. Nah juga dari segi suara mesinnya juga nggak begitu berisik ya.
Ya, karena Relatif oke. betul, karena mesinnya cc-nya kecil dan juga dia 4 silinder, makanya dia nggak terlalu bergetar, halus. Dan juga mesinnya kan ini baru overhaul, jadi lebih halus dan lebih bertenaga. Lebih halus dan lebih bertenaga ya. I see. Za, lo kan bilang bahwa mobil ini lo pakai sehari-hari. Kira-kira BBM, konsumsi BBM-nya berapa sih? Untuk konsumsi BBM, waktu dia baru dari pabrik, itu dia bisa mencapai 1:15, 1:16. Baru dari pabrik. Baru dari pabrik. Oke. Kalau gua pakai sekarang selama ini pakai metode full to full, dia dapat di 110, 111. 110, 111 relatif efisien juga lah menurut gue. Relatif efisien untuk dalam kota, Dalam kota ya, kalau di atas 10 menurut gue udah oke. sangat oke. Iya. Untuk keluar kota, gua nggak tahu berapanya karena gua belum pernah keluar kota pakai mobil ini. Paling jauh lo pernah bawa mobil ini kemana? Paling jauh gua bawa mobil ini baru sampai Parung, Bogor. Oh, Paru Bogor. Oh, jadi masih relatif oke. Kalau untuk kecepatan maksimum sendiri, lo pernah bawa di kecepatan berapa nih, bro? Kalau gue sih, karena waktu itu jalan agak sepi ya, dan juga gejolak-gejolak anak muda, Iya, iya. pernah sampai tembus 130, pernah sampai. Wah, 130 udah hampir ujung speedometer dong. Iya, udah hampir habis. Udah hampir habis. Orang kalau mau beli mobil Katana ini bisa beli di mana sih? Nah, kalau untuk yang lagi nyari Katana, itu bisa bisa mencari-cari di Jimny IND. Jimny IMD. IND itu akun Instagram. Kemudian juga ada, kalau di Facebook itu ada pecinta Suzuki Jimny Katana. Itu kalau di Facebook. Kemudian balik lagi ke IG itu ada garasikatana.id. Nah itu teman saya, dia jualan di rumah, dia usaha, jualnya hanya Katana aja, nggak ada model lain, nggak ada tipe-tipe Jimny lain, hanya Katana. Hanya Katana aja ya. Hanya Katana. Alright guys, I'm here at the off-road track with Eza. Kita mau off-roading, langsung aja kita coba off-roadingnya ya. Mari kita gas. Ini udah mulai jalanannya bumpy-bumpy. Tapi untuk light off-road macam gini masih bisa sih kalau untuk Katana. Iya, bukan yang heavy off-roading ya. Sangat betul. Tapi ini juga yang tadi seperti kita bahas, suspensinya suspensi down ya. Betul. Jadi emang untuk mobil off-road kayak gini ya emang ditahan biar nggak rusak mobilnya. Iya, biar lebih awet juga. Oke nih, gila seru banget nih off-roading. Jalannya ini Miring-miring ya. Kiri ke kanan. Gue sendiri kayaknya jarang banget off-roading, atau dulu pernah pakai ATV. Oh, pakai ATV. Pakai ATV tapi beda sama pakai mobil ya. Mobil Oke. baik 4x4 atau 4x2 kayak gini. Beda feel-nya. Beda feel-nya ya. Dan yang lo bilang kayaknya kalau mobil 4x2 itu kan masih ada lebih serunya, lebih deg-degannya nih bisa lewat atau enggak. Walaupun mobilnya yang tadi bilang relatif ringan ya beratnya ya. Iya, betul. Jadi biasa kan mobil off-road kan mungkin tergolong berat-berat ya. Betul. Tapi ini juga relatif ringan. Relatif ringan dan mobilnya juga lincah kalau di jalan kayak gini, dan kalau dia udah kesini ya mungkin dia seneng. Wah, ini akhirnya Iya, gua akhirnya ke habitat kepake. gua. Kepake dengan original purpose-nya. Iya, betul. Akhirnya gua ke habitat gua. Ini di depan kita ada tanjakan yang lumayan besar banget nih. Nah, kalau kali ini kuat. Mungkin driver error bukan mobil error. Kurang ancang-ancang. Puterin di mana, di sini? Ya, putar sini. Oke. Kita putar sini, kita lewat turunan yang sebelahnya tadi. Oke. Yang agak lebih curam lagi. Oh my gosh, guys. Oh man, that's a thriller. So I'm not usually off-roading, this is my first time, but overall this Suzuki Katana gave me a first off-road experience. So thank you, Eza, for the car. The Suzuki Katana is a legendary Jeep from the outside, the inside, and even the bringing and the riding of it overall feels great. I think that wraps up today's episode of Auto Day. I'll see you in the next episode. Bye guys.